Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman hai semua. Wah, kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Hai Talk episode 3 yang kali ini akan membahas bedah IPA dan capaian output 2021. Dan tentunya saya di sini sudah ditemani oleh narasumber kita yang ganteng-ganteng. Sebelah sini ada Mas Tommy dan sebelah satunya ada Mas Febri. Ini saya hai dulu Mas. Hai teman hai. Hai teman hai. Wah, teman hai disapa oleh narasumber kita nih. Nah, teman hai, semoga teman hai ini selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, karena pandemi belum berakhir, benar begitu Mas? Nah, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kita di sini udah menerapkannya, benar begitu Mas? Siap. Oke, sepertinya teman-teman udah nggak sabar ya Mas, mau membahas IPA, ingin meningkatkan nilai IPA-nya. Karena sebagaimana kita ketahui, IPA ini merupakan pride, benar begitu Mas? Pride dan kebanggaan dari teman-teman kita. Di sini sepertinya teman-teman hai ini sama-sama ingin menimba ilmu dan mencuri ilmu dari Mas Tommy dan Mas Febri. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya ya Pak. Baik, sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang digital payment, sebuah platform yang digagas pemerintah dalam rangka mendigitalisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan kali ini kita akan membahas IPA. Karena favor kita tadi tidak hanya dari KPPN dan Satker, tapi juga dari perorangan. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih Mas? Sebenarnya IPA itu apa? Monggo Mas Febrian atau Mas Tommy. Ya. Silakan. Baik, makasih Mbak Sofi. Pertama-tama saya mau menyapa teman hai dulu ya. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Di tengah pandemi ini kita tetap berusaha untuk berkinerja terbaik ya. Iya, benar sekali Bu. Khususnya untuk mengeksekusi belanja pemerintah yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, dan kita ingin terus mewujudkan belanja yang berkualitas ya, salah satunya melalui IPA. Saya yakin teman hai yang bergabung di sini juga para pengawal IPA ya. Oh benar sekali, pahlawan IPA di satuan kerja masing-masing. Setiap waktu mungkin mantengin OMSPA-nya ya untuk memantau IPA-nya, karena kita ingin berusaha mencapai nilai yang optimal. Kalau bisa nilainya 100 lah. Iya, kalau bisa nilai 1, kalau 90 udah sedih. 90 nih, KKM-nya 100 Pak. Ya, kalau nggak ada yang 100, terus berjuang untuk mewujudkan nilai IPA yang optimal ini. Nah, Mbak Sofi, kalau bicara mengenai IPA ini sejarahnya cukup panjang ya. Sebelumnya IPA ini digunakan sebagai alat mones, tapi hanya sebatas internal, Mbak Sofi. Hanya digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan secara internal, dan sebelum launching atau terintegrasi ke OMSPAN, satuan kerja itu, KL itu ya mungkin perhatiannya itu masih belum optimal ya untuk berkinerja terbaik. Nah, IPA ini sebenarnya kita akan menjadikan sebagai suatu alat surveillance ya, pemantauan bahwa satuan kerja dalam mengeksekusi DIPA itu kan di situ ada alokasi anggaran, terus ada target kinerjanya. Itu kita ingin memantau setiap prosesnya, karena bagaimanapun juga untuk mewujudkan suatu output kegiatan yang ada pada DIPA itu tidak akan terlepas dari hal-hal yang sifatnya teknis dan administrasinya. Betul. Makanya sejak tahun 2014 mungkin Mas Febrian sebagai saksi sejarah bagaimana IPA ini sekali. IPA ini dibangun dulunya itu hanya 7 indikator, Mbak Sofi. 7 ya Pak ya? 7 indikator, terus kita evaluasi, dan eranya SPAN di tahun 2015 itu database transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja dengan KPPN, dengan Kanwil itu terhimpun semua, sehingga kita melihat kekuatan data yang luar biasa untuk kita bisa menilai kinerja satuan kerja itu dari pengelolaan keuangannya. Dan sampai dengan tahun 2021 sekarang IPA ini ada 13 indikator, Mbak Sofi. Oh, jadi dari 7, 12 ke 13 nya. 13. Mungkin mudah-mudahan tahun depan tidak nambah lagi ya. Oh, amin, amin. Nah, berbicara mengenai indikator IPA nih, sebenarnya ada apa saja nih Mas, indikator IPA pada tahun anggaran 2021 ini? Ya, teman hai sekalian, mungkin teman-teman sekalian juga sebagai pengawal IPA tadi ya, pasti sangat paham sekali bahwa sekarang itu untuk mengawal IPA sangat menantang ya, Mbak Sofi. Benar. Kita ada 13 indikator yang harus dikawal, Mbak Sofi. Benar. Dan masing-masing indikatornya memiliki spesifikasi atau transaksi yang khas ya. Iya. Mulai kita
ada 4 aspek ya yang kemudian kita kuatkan Dirjen nomor 4 tahun 2021. Iya. Ya. Yang mana ketambahan indikator capaian output nih yang lagi ini yang lagi ramai sekarang, ya, yang lagi nanti kita bahas ya sama ampunya nih. Mampunya. Ya, jadi yang pertama itu kita ingin melihat aspek kesesuaian antara perencanaan penganggaran ya dengan pelaksanaan anggarannya, Mbak Sofi. Okay. Ya, di situ ada 3 indikator. Yang pertama itu revisi DIPA, terus konsistensi atau untuk melihat deviasi halaman 3 DIPA-nya ya, RPD bulanan. Dan apakah si satuan kerja itu bisa mengeksekusi dengan baik ya kecukupan alokasi yang dilihat dari indikator pagu bisnis. Oke, siap. Terus yang kedua, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai salah satu tools dalam upaya menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan sustainable APBN, bagaimana sih Mas dampak IKPA ini sebelum dan sesudah dilaksanakannya? Oh iya, jadi Mbak Sofi, turning point dari IKPA menjadi perhatian yang cukup besar di KL itu, kita melakukan digitalisasi atau launching IKPA ya, integrasi IKPA ini ke dalam aplikasi OnSpan. Efeknya sangat luar biasa, Mbak Sofi. Iya, gimana tuh, Mas? Ulang tahun integrasinya itu adalah 16 Mei 2018. Kemarin ya? Kemarin nih. Jadi pada saat kita launching pada OnSpan, ya, OnSpan itu kan memang basisnya itu satuan kerja sudah memiliki akses ke online monitoring SPAN ya. Jadi pada saat kita masuk ke OnSpan, perhatian KL itu sangat luar biasa ya, karena kita bisa melihat gitu, baik itu di KL maupun di kita di BUN, bisa melihat kinerja IKPA mulai dari satuan kerja, terus eselon 1, ya, terus di level KL-nya, baik itu oleh Biro Perencanaan, Biro Keuangan, sehingga transparansi itu mendorong, ya, karena tadi IKPA itu sebagai alat surveillance gitu ya, sehingga kelihatan Mbak Sofi kinerja pengelola keuangan dalam eksekusi DIPA itu kelihatan sampai ke level atasnya, sehingga bagaimanapun juga kalau kita dilihat ya, kalau kita ada CCTV, Mbak Sofi, ada CCTV nih, terus kita melakukan eksekusi bagaimana DIPA ini bisa diimplementasikan sehingga menciptakan atau menghasilkan output-outputnya gitu ya, dan kelihatan ya Mbak Sofi, kelihatan dinilai dari bagus tidaknya nilai IKPA gitu ya, maka Satir akan berbenah Mbak Sofi, ingin kelihatan performanya itu bagus gitu ya. Kalau nilai IKPA saya jelek gitu ya, tentu atasannya gitu ya, atau unit di atasnya itu akan melihat, oh ini ternyata kinerja Satirnya itu kurang bagus. Oleh karena itu, saya yakin dengan transparansi ini akuntabilitas itu sangat meningkat gitu ya. Dan dalam 3 tahun, dalam sampai sekarang gitu ya, tahun 2021, kita lihat dari setiap indikator atau rasio transaksi keuangan itu semakin bagus, Mbak Sofi. Misalnya nih, revisi DIPA dibandingkan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 itu menurun drastis, Mbak Sofi. Jadi semakin tepat ya gitu. Semakin bagus perencanaannya gitu ya. Tahun 2017 ya, revisi DIPA itu rasionya 244%. Wah, lebih dari 100% ya. Kalau seluruh KL itu memiliki 10.000 DIPA, katakanlah ya, mungkin 20.000 DIPA gitu ya, maka hampir 3 kali lipatnya itu direvisi setiap sepanjang tahun itu. Nah, di tahun 2020 itu sangat turun, ya, signifikan turunnya, hanya 59%. Wah, ini jauh sekali ya Mas, dari 244 ke 59. Itu luar biasa, artinya dalam rangka menjaga kinerja, perencanaannya itu semakin bagus, sehingga pada tahun anggaran berjalan, si Satir itu hanya cukup mengeksekusi yang sudah ditipakan di awal gitu ya, tanpa adanya katakanlah kebutuhan untuk menggeser-geser anggaran gitu. Jadi perencanaannya sudah semakin tepat dan akurat begitu ya Mas ya. Nah, terus Mbak Sofi nih, pagu minus itu kita bisa turunkan ya, di tahun 2017 mungkin ada hampir 6,8 triliun. Itu minus. Pagu minus. Sampai dengan tahun 2020 kita bisa mengurangi pagu minus itu sampai ke 2,4 triliun. Wah, hampir turun 3 kali lipatnya ya Mas ya. Luar biasa sekali Mas. Ya, terus lagi Mbak Sofi untuk penyampaian data kontrak nih. Kalau dulu kan mungkin Satir itu ya banyak yang terlambat. Iya. Sehingga kita tidak bisa menyediakan likuiditas sesuai dengan apa yang sudah dikontraktualkan. Nah, ketepatan waktu penyampaian data kontrak itu meningkat Mbak Sofi. Dari
58% yang tepat waktu nih di tahun 2017 58% hanya setengah ya berarti ya. Menjadi 82%. Waduh, ini kalau ibaratnya nilai kuliah udah dapet A ini mas, udah dapet A ini. Tapi masih kurang. Oh iya, tapi masih kurang. Masih bisa ditingkatkan tapi ya mas ya. Kalau bisa 100. Kalau bisa 100 bener, KKM ini kan 100 ya mas. Iya. Lanjut berikutnya. Terus untuk pertanggungjawaban UP ya pengelolaan UP, artinya pertanggungjawaban kalau UP habis kan harus dipertanggungjawabkan maksimal 1 bulan ya. Iya. Kalau dulu 2017 belum integrasi ke OMSPAN ini IPA untuk kinerja pengelolaan UP hanya 81% yang tepat waktu. Oh, hanya 81%. Nah, sampai dengan tahun 2020 itu meningkat menjadi 92%. Wah. Mungkin itu salah satu beberapa contoh ya, Mas Upi. Kalau saya sebutkan semuanya banyak sekali ya, Mas. Bisa 3 jam, Mas Upi. Intinya IKPA ini sudah membawa dampak tren positif ya, Mas, terhadap pengelolaan keuangan negara kita. Oke, lanjut sebenarnya nih, Mas. Dari tadi kita ngomong IKPA aja. Sebenarnya tujuannya diimplementasikannya IKPA ini apa sih, Mas? Ya, begini, Mas Sofi. Karena IKPA ini sudah transparan ya. Tadi saya sampaikan meningkatkan akuntabilitas ya sebagai alat surveillance sehingga kinerja kita menjadi transparan tadi kelihatan gitu ya. Kelihatan mata. Makanya ya, kalau kita diawasi dengan penilaian IPA ini kita akan berusaha untuk tampil yang terbaik gitu. Iya, benar. Iya, lebih hati-hati dalam bekerja. Kalau Mbak Sofi melakukan sesuatu terus ada pengawas ujian misalkan ujian lebih hati-hati Mas. Atau dituntut sama orang tuanya pada waktu kuliah nilainya harus 100 loh. Kan maksudnya harus belajar ya. Jadi kayak lebih termotivasi gitu ya Mas. Iya. Lebih termotivasi. Nah, terkait dengan IPA ini sebenarnya kita merancang IPA ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Wah, ada 3 apa nih Mas? Nah, yang pertama kita ingin mendorong kelancaran di sisi pelaksanaan anggaran. Kelancaran di sisi pelaksanaan anggaran. Terus yang kedua itu mendukung manajemen kas yang baik. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jadi emang mulia sekali ya Mas, tujuan diimplementasikan IKPA ini. Jadi emang tidak salah kalau saya menyebut IKPA ini adalah magic tools. Karena emang magic sekali ya. Dampak perubahannya itu emang. Oke, lanjut nih Mas. Sekarang kita berbicara ke hal yang lebih spesifik lagi nih, lebih inti lagi nih. Sebenarnya urgensi diterbitkannya per 4 Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2021 nih apa sih Mas? Urgensi diterbitkannya peraturan ini apa? Ya, mohon izin Mas Tommy dan teman-teman HAI sekalian, Mbak Sofi juga. Ya, jadi teman-teman sekalian, teman HAI sekalian, setidaknya ada 3 hal yang melatar belakangi kenapa sih perlu diterbitkan Dirjen 4 2021. Yang pertama itu kita ingin memperkuat regulasinya gitu. Di dalam per 4 ini di setiap pasalnya gitu untuk masing-masing indikator itu disampaikan atau disebutkan gitu latar belakang atau landasan regulasi yang mengatur penilaian indikator tersebut, sehingga itu memberikan kejelasan gitu ya bagi teman-teman Satker untuk melakukan pemilik ada perubahan-perubahan kebijakan gitu yang berdampak pada penilaian IKPA. Nah, sehingga di situ ada landasan hukumnya gitu ya Mbak ya, lebih diatur dengan lebih baik. Yang kedua ada penyesuaian dengan adanya redesign sistem perencanaan penganggaran. Jadi RSPP ya Mas? Betul, sebagaimana kita tahu bahwa di 2021 ini kita sudah mengimplementasikan RSPP, kemudian memang harus ada perubahan-perubahan dari sisi proses bisnis, utamanya terutama yang tadi sudah banyak disampaikan ya, disebutkan untuk capaian output, betul sekali. Jadi memang untuk capaian output ini, teman HAI Satuan Kerja itu memang saat ini lebih challenging gitu ya, melaporkan data capaian output sampai dengan di level yang lebih detail, di level rincian output, dan itu sudah disesuaikan gitu ya di Perdirjen yang 4 itu ya, Perdirjen 4 2021. Dan yang terakhir ini memang kita tujuannya adalah untuk memperkuat MONEF kinerja pelaksanaan anggaran, di mana ada perubahan komposisi bobot, dan yang paling tinggi tadi sudah disampaikan capaian output, betul sekali. Jadi memang arah kebijakannya adalah bagaimana kita bisa mempercepat belanja, juga mempercepat pencapaian output, sehingga manfaat dari belanja pemerintah itu lebih terasa gitu dampaknya kepada masyarakat. Jadi memang pengelolaan anggaran ini semakin tahun, semakin berjalannya waktu, semakin menantang ya Mas ya? Betul. Semakin dinamis dan semakin menantang. Oke Mas, lebih spesifik lagi nih Mas, apa sih bedanya IKPA yang diatur dalam peraturan sebelumnya, yaitu per 4 PB 2020 dengan yang diatur pada 2021 ini Mas? Ya, jadi ada beberapa pokok-pokok perubahan ya, Mbak Sofi dan teman HAI.
Yang pertama itu memang tadi sudah disampaikan seiring dengan adanya saat ini dilaporkan di level rincian output. Oh, sudah sampai level sudah kita siapkan juga sistem dan proses bisnisnya. Sekarang sudah jalan 4 kali periode pelaporan ya. Wah. Dan luar biasa sekali partisipasi teman-teman satuan kerja. Rata-rata partisipasinya sampai 96% gitu. Wah, yang sudah melaporkan. Betul sekali. Jadi kami juga mau mengucapkan terima kasih nih mungkin teman-teman yang sudah bergabung nih. Iya, kalau bisa sampai 100. Iya, kalau bisa sampai 100. Tapi tetap kalau bisa sampai 100. Iya, lalu yang kedua ya, masih terkait dengan capaian output, ada perubahan formulasi ya, capaian output, di mana kalau dulu teman-teman itu dinilai, teman-teman satuan kerja itu dinilai dari sisi validitas data saja, tapi di tahun 2021 ini lebih ke substansi capaiannya. Berapa sih yang saya sudah capai di bulan ini, berapa sih progres yang sudah saya laporkan gitu, itu yang dinilai gitu. Oke, lanjut ya. Nah, dalam penilaian IPA tahun 2021 ini terdapat ketentuan peralihan, yaitu deviasi halaman 3 DIPA dan capaian output yang penilaiannya dimulai dari triwulan kedua ya Mas ya. Nah, itu kira-kira bisa di-spill sedikit nih Mas, kenapa dimulai dari triwulan kedua? Ya, Mas Febri apa saya? Saya? Atau saya aja? Baik, makasih Mbak Sofi. Jadi di per 4 tahun 2021 ini memang kita mengatur ketentuan peralihan ya. Iya. Ada 2 indikator gitu ya, yang di penilaiannya itu dimulai pada triwulan kedua. Iya. Mulai dari April sampai dengan Juni. Yaitu deviasi halaman 3 DIPA ya, yang kedua adalah capaian output. Kenapa kita memasukkan 2 indikator itu dalam ketentuan peralihan? Karena yang pertama Mbak Sofi, hasil evaluasi kami ya untuk merubah formula atau mereformulasi dari IPA 2020, perubahan dari per 4 2020 ke per 4 2021, jadi angkanya magic number. Magic number. Selalu kebagian angka 4 ya. Oh iya. Iya. Angka keberuntungan nih ya Mas ya. Jadi angka keberuntungan nomor 4 ya. Jadi karena penerbitan atau ketentuan per 4 2021 itu diterbitkan tanggal 8 Maret ya Mbak Sofi, jadi itu sudah mau mendekati akhir dari periode triwulan 1 ya, sehingga untuk fairness gitu ya, atau untuk penilaian kinerjanya kita mulai di triwulan kedua untuk deviasi halaman 3 dan capaian output. Yang kedua nih Mbak Sofi, di halaman 3 DIPA ini ketentuan untuk pengesahan revisinya kita ubah gitu ya. Kalau sebelumnya kita tetapkan setiap tanggal tertentu ya, misalnya untuk triwulan 1 pengesahan revisi halaman 3 DIPA itu paling lambat 13 Februari nih. Nah, di per 4 2021 sifatnya adalah fleksibel gitu ya. Kita tetapkan 10 hari kerja di awal bulan Februari gitu ya. Jadi setiap tahunnya tentu saja 10 hari kerja itu akan berubah gitu ya, floating gitu. Fleksibel mengikuti jumlah hari yang ada di tahun tersebut. Terus untuk capaian output, memang kita masukkan pada ketentuan peralihan karena pada saat itu ya ada perubahan nih Mbak Sofi. Yang sebelumnya kita melaporkan data capaian output kepada level of output ya, atau segmen ke-13, segmen ke-12 menjadi ke level segmen ke-13 rincian output ya, kita menyiapkan sistemnya dulu Mbak Sofi. Karena cukup kompleks gitu ya, kita perlu waktu selama hampir 2 bulan nih menyiapkan lumayan ya Mas ya. Sistem SaaS, aplikasi SaaS, aplikasi Sakti, OMSPAN-nya, sehingga pelaporan data capaian output itu kita mulai untuk pengguna SaaS itu sejak tanggal 8 Maret nih. Tanggal 8 Maret, dan untuk Sakti itu 21 April. Wah, gitu. bertepatan hari Kartini nih ya Mas. Iya. Betul Mbak Sofi. Jadi kita untuk menciptakan fairness ya, sehingga penilaian 2 indikator ini dimulai pada triwulan kedua. Baik. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang itu demi kebaikan kita bersama juga ya Mas ya. Oke, lanjut Mas. Ini berbicara mengenai IPA ini tentunya sudah kita singgung tadi bahwa ini adalah pride kita bersama. Ini adalah rapot kita bersama. Nah, apakah ada reward khusus sih Mas untuk satker-satker yang memperoleh nilai terbaik ini, dan untuk yang nilainya kurang baik apakah ada punishment atau pembinaan atau seperti apa? Monggo. Oke Mbak Sofi, jadi terkait dengan penggunaan nilai IPA ya, apakah itu
dalam rangka pemberian penghargaan, reward, atau pemberian pembinaan, kita ingin menghindari yang namanya punishment, Mbak Sofi. Oh gitu, jadi hindari punishment itu atau hukuman itu sesuatu yang tidak mengenakan ya Mas? Kesannya itu negatif. Iya, negatif. Kita lebih cenderung ingin membina gitu ya. Nah makanya di PR 4 2021 kita tidak memasukkan unsur punishment. Kita lebih cenderung untuk mengutamakan sifatnya persuasif atau pembinaan sehingga satuan kerja itu timbul kesadaran gitu. Kesadaran awareness bahwa surveillance ini ya memang menjadi perhatian banyak stakeholdernya gitu ya. Sehingga kinerjanya itu akan semakin bagus karena satuan kerja itu sadar itu untuk meningkatkan nilai kinerjanya mereka harus melakukan atau melaksanakan anggarannya itu secara baik. Nah, terkait penghargaan nih Mbak Sofi, jadi sejak IKPA ini menjadi perhatian banyak KL gitu ya, kami sebenarnya sejak tahun 2015-2016 tuh memberikan penghargaan untuk KL berkinerja terbaik ya di level nasional. Level nasional ini untuk level KL ya Mas ya? Level KL. Terus kemudian arah kebijakan itu semakin dinamis dan semakin berkembang dan kepentingan untuk penilaian IKPA sebagai basis penghargaan itu terus meningkat ya. Sejak tahun 2018 dia menjadi salah satu komponen untuk memberikan insentif anggaran. Wah, ini insentif anggaran nih. Untuk KL-KL dengan tiga terbesar mendapatkan insentif anggaran. Terus sejak tahun 2020 levelnya itu naik ke Perpres 42. Oh, sudah level Perpres ya Mas? Level Perpres 42 tahun 2020 di mana IKPA menjadi salah satu basis untuk pemberian penghargaan atau sanksi. Nah, di situ mulai ada sanksi. Mulai ada sanksi, mulai ada punishment-nya. Salah satu yang paling krusial sanksinya itu diatur kemudian di PMK nomor 2 tahun 2021 yang sudah ditetapkan beberapa bulan yang lalu bahwa selain memberikan penghargaan tadi insentif anggaran, terus apresiasi dari Menteri Keuangan, terus apresiasi dari Kanwil JPB, dari KPPN untuk level satker, juga ada aturannya mengenai punishment. Nah, untuk satker yang berkinerja kurang optimal itu paling gede hukumannya gitu ya. Adalah pemotongan anggaran. Jangan sampai itu. Pemotongan anggaran ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh satker kita. Iya, jangan sampai. Ini pemotongan anggarannya terkait kegiatan ya Mas ya. Terkait kegiatan. Oh ya, satu lagi Mbak Sofi, ini juga IKPA ini menjadi salah satu bagian dari penilaian evaluasi reformasi birokrasi. Waduh, penilaian evaluasi reformasi birokrasi. Wah, ini berat sekali ya Mas ya. Sekali. Karena memang IKPA ini menyeluruh ya Mas ya, penilaiannya tuh menyeluruh sekali. Jadi bisa dilihat juga dari semangat pengelolaan keuangannya bagaimana tuh bisa tergambar dalam IKPA masing-masing satker ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, sekarang ini kan isu yang paling menarik dan juga cukup trending di HI ini adalah seputar capaian output. Yang mana udah banyak sekali kita singgung bahwa caput ini memiliki bobot terbesar dan termasuk indikator baru. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit Mas terkait dengan formulasi perhitungan indikator tersebut? Ya, baik Mbak Sofi dan teman HI juga, jadi memang perlu jadi perhatian utama gitu ya untuk teman-teman satker bahwa di tahun 2021 ini indikator capaian output ini udah berubah gitu ya, tadi sudah disampaikan, dan lebih ke substansi capaian gitu. Jadi berapa sih yang sudah terlaksana gitu ya, berapa progres yang sudah dilaporkan, berapa nanti di akhir tahun capaian yang dicapai gitu, apakah sesuai dengan target dalam DIPA atau tidak gitu, seperti itu. Nah, mungkin masih banyak ya teman-teman satker yang masih merasa penilaiannya kayaknya sama dengan tahun 2020, padahal tidak. Iya, kalau tahun 2020 itu yang dinilai hanya validitasnya saja. Kembali kami sampaikan bahwa untuk 2021 itu yang dinilai adalah substansi capaiannya, tapi tentunya jangan mengabaikan validitasnya juga. Karena untuk penilaian IKPA capaian output ini, masing-masing rincian output yang dilaporkan itu statusnya harus terkonfirmasi dulu. Jadi penting ya Mas, kejelasan status ini penting. Betul, status itu harus jelas gitu, jangan digantung gitu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan ya, dan teman-teman teman HI juga perlu tahu juga bahwa tiap triwulannya ada penetapan target untuk setiap rincian output gitu yang dilaporkan. Di triwulan 1, meskipun kemarin tidak dinilai, tapi ditargetkan progresnya
itu setidaknya 15% gitu. Agar mencapai nilai optimal. Di triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan di akhir tahun di triwulan 4 itu ya tentunya harusnya mencapai sesuai target DIPA 100%. Wah, ini cukup challenging ya Mas, 100% loh. 100%. Betul. Lalu ada lagi Mas? Ya, jadi memang teman-teman perlu perhatikan ya, boleh nanti dilihat lagi di per 4-nya, di situ dijelaskan di dalam lampiran bagaimana mekanisme penilaian indikator capaian output gitu ya. Terutama perlu diperhatikan adalah tadi, nggak sekedar melaporkan, nggak sekedar valid datanya wajar gitu, tapi juga progresnya proporsional gitu ya. Karena tadi kan kita ingin menyelaraskan antara percepatan belanja dengan juga percepatan pencapaian outputnya. Ya, agar lebih berkualitas. Betul ya Mas ya. Betul sekali. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman jadi perlu kita tekankan bahwa tidak hanya dari status konfirmasinya saja, tapi juga lebih jauh melihat bagaimana capaian tersebut terhadap target triwulannya, agar tidak tiba-tiba tinggi sekali atau rendah sekali, jadi agar tetap proporsional. Oke, lanjut. Kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh Satker nih Mas, agar mereka bisa mendapat nilai indikator capaian output ini yang maksimal gitu Mas, yang optimal? Ya, baik Mas Sofi. Jadi memang untuk mencapai nilai yang optimal, yang baik, yang 100 lah gitu ya, target kita 100 gitu ya. Jadi memang substansi, karena dinilainya adalah substansinya, maka teman-teman Satker ini harus mempercepat nih pelaksanaan aktivitas kegiatan gitu yang relevan untuk mencapai output tersebut. Misalnya kalau outputnya dalam DIPA itu adalah penyusunan regulasi, targetnya 2 regulasi gitu, ya maka di awal-awal tahun sudah disiapkan rapat-rapat pembahasannya, bahan-bahannya, betul, penyusunan kajiannya, dan itu sudah bisa diklaim sebagai progres gitu. Meskipun misalnya belum ada penyerapan anggarannya gitu. Apalagi kalau sekarang ya kita dengan model bekerja melalui secara virtual, mungkin penyerapan anggaran belum begitu tinggi, tapi outputnya sudah berprogres gitu. Nah, itu sudah bisa dilaporkan. Jadi betul sekali, tidak perlu menunggu harus ada realisasi anggaran. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya pastikan status outputnya, rencana outputnya itu terkonfirmasi atau valid. Nah, nanti silakan berkoordinasi dengan KPPN apabila memang diperlukan beberapa perbaikan atau misalnya penambahan keterangan penjelasan lebih lanjut gitu ya, untuk memastikan statusnya terkonfirmasi. Dan yang ketiga ya tentunya perhatikan juga nih target-target triwulanannya. Di triwulan 1 harus mencapai progres 15%. Di triwulan 2 ini minimal 40%. Lebih dari 40% ya lebih baik gitu ya. Artinya lebih cepat nih berprogres gitu kan. Triwulan 3 60, dan di akhir tahun dipastikan output tersebut 100% tercapai sesuai dengan target DIPA. Nah, kemudian ya teman-teman bisa bisa lihat lagi yang dilaporkan kemarin sebenarnya berapa sih? Apakah memang itu sudah cukup gitu untuk mencapai target tadi ya? Makanya banyak pertanyaan, kok nilai IPA saya kok jadi rendah gitu triwulan 2 ini? Padahal memang ada perubahan tadi ya, substansi dari capaian IPA yang dinilai di capaian output yang dinilai di IPA ini. Jadi tidak harus menunggu realisasi anggaran, asalkan progresnya sudah mulai ada, itu sudah bisa dilaporkan ya Mas? Betul sekali. Oke, dan satu lagi nih Mas, yang trending juga di kami nih, di HAI, itu adalah tentang hilangnya, hilang, tanda petik hilang, data capaian output pada OMSPAN. Nah, itu kira-kira hilangnya ini karena ada update aplikasi kah, atau karena hal lainnya? Nah, silakan Mas. Ya. Jadi pertama sebelum kita bicara hilang nih, saya ingin menyampaikan nih prinsipnya gitu ya, prinsip laporan data capaian output di OMSPAN melalui aplikasi SAS gitu ya, teman-teman pengguna SAS dan Sakti itu basisnya datanya adalah DIPA. Nah, DIPA ini bergerak sepanjang tahun. Bisa jadi ada penambahan output, ada pengurangan output. Nah, dalam konteks penilaian kinerja ini, setiap bulanan ya, kita kan melaporkan dan menilainya tiap bulanan, basis datanya harus sama. Basis data antara yang dilaporkan di SAS dengan yang nanti harusnya dilaporkan di OMSPAN itu harus sama. Jadi status DIPA yang digunakan atau data DIPA yang digunakan itu harusnya sama antara Satker. Tapi ternyata kami lihat nih selama 4 bulan, kayaknya banyak nih Satker yang belum sesuai gitu merekam DIPA-nya gitu. Sudah ada revisi DIPA, RO-nya sudah bertambah gitu ya, tapi dia masih pakai data yang lama. Oh, belum diupdate ya? Belum diupdate gitu. Sementara di OMSPAN kan sudah terupdate ya, karena dia sudah melakukan revisi. Katakanlah awalnya dia hanya wajib melaporkan 8 RO, kemudian ada revisi-revisi menjadi 10 RO gitu ya, 10 output. Tapi karena dia tidak update, yang dilaporkan tetap 8 gitu. Nah, akhirnya untuk mengurangi risiko ataupun memitigasi hal tersebut, kemudian di tanggal 9 Mei itu ditambahkan fitur validasi status DIPA atau revisi DIPA di OMSPAN. Jadi
data-data yang sudah masuk sebelumnya, yang status DIPA-nya masih belum sesuai, itu seolah-olah hilang datanya gitu. Meskipun sudah berhasil melakukan upload data. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman Hai nggak usah takut gitu ya, karena kami juga sudah menyiapkan tindak lanjutnya. Jadi, teman-teman Satker yang kemarin sudah upload, terus tiba-tiba datanya seolah-olah hilang, itu masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Oh, siap. Betul sekali. Jadi tidak hilang begitu saja ya? Iya, tidak hilang terus dilepas, tapi harus dikejar lagi gitu. Sayang kan ya? Sayang sekali gitu kan. Jadi teman-teman diberikan kesempatan ya, khusus untuk Satker yang sudah mengupload, tapi datanya tidak muncul di Omspan, itu bisa melakukan perbaikan data dan upload ulang. Sampai dengan 15 Juni kami sudah membuka, dan kemarin kami sudah juga sosialisasi ya Mas Tommy ya. Sudah sosialisasi ke teman-teman KPPN, Kanwil, dan Satker untuk menindaklanjuti hal tadi gitu. Oke, jadi dibuka sampai tanggal 15 Juni ya? Betul, tapi lebih baik, lebih cepat lebih baik. Iya benar, lebih cepat lebih baik. Oke Mas, jadi sebenarnya memang sudah disiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti tersebut ya Mas ya. Jadi Satker ini jangan khawatir, kita sudah mempersiapkan dengan matang kok ya Mas ya. Oke lanjut, berbicara mengenai IKPA, ini kan sudah berjalan selama beberapa tahun ya Mas ya. Nah, kira-kira nih Mas, kendala yang paling sering ditemui di lapangan sejak implementasi IKPA ini apa sih Mas? Ya, gini Mbak Sofi. Jadi, pasca integrasi ke sistem Omspan, ya, jadi penghitungan nilai IKPA itu Mbak Sofi terkomputasi secara otomatis by system ya. Ya, by system. Artinya tidak ada lagi campur tangan manual bagaimana kita bisa mempengaruhi nilai IKPA-nya gitu ya. Karena murni berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja. Nah, karena mengandalkan sistem tadi, Mbak Sofi, kita sering melihat bahwa sebenarnya sistem itu tidak bisa memilah atau memilih mana yang mencerminkan nilai kinerja satuan kerja yang sebenarnya ya, karena katakanlah pada pelaksanaan anggaran di sisi eksternalnya itu ada kondisi-kondisi yang sifatnya force majeure gitu ya, force majeure yang mana sebenarnya bukan karena kesalahan Satker ya, sehingga nilai IKPA-nya itu menjadi kurang optimal, Mbak Sofi, gitu ya. Makanya untuk memitigasi permasalahan itu tidak bisa dilakukan penyelesaian by system. Itu harus berdasarkan kebijakan, gitu ya. Nah, perlu Mbak Sofi ketahui nih, kami di Direktorat Pelaksanaan Anggaran itu hampir setiap hari itu akan selalu ada pertanyaan mengenai IKPA ya. Bayangkan aja ya Mbak Sofi, sampai kemarin tanggal 26 ada 830 pertanyaan atau tiket Hai untuk. Wah, itu berarti menunjukkan kalau teman-teman Satker kita ini semangat sekali ya Mas ya untuk mencapai nilai ini. Cuman ya jadi banyak sekali. Ya, sampai kita kewalahan tuh. Mungkin perlu meng-hire tenaga baru ya Mas ya untuk menjual tiket. Oh, siap. Wah, siap. Ya. Malu-malu nih bilangnya Mas. Ya. Karena kondisi force majeure ya, karena sistem itu belum bisa memilah mana yang karena IKPA-nya itu kesalahan tidak optimal, IKPA-nya itu karena kesalahan Satker, kesalahan sistem, atau karena adanya tidak optimalan di sisi KPPN dan sebagainya. Terus kita lihat ke sisi Satkernya ya, Mas Sofi, bahwa pengelola keuangan itu cenderung dinamis ya. Si pengelola keuangan mungkin tidak mewariskan atau menurunkan ilmunya, kapasitas, kompetensinya ke pengelola keuangan yang baru. Nah, masalah komunikasi, masalah edukasi, masalah transfer pengetahuan gitu di satuan kerja, sehingga pengelola keuangan yang baru itu katakanlah perlu adaptasi untuk mengikuti ritme pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Dan kita lihat di beberapa satuan kerja karakteristiknya itu berbeda, Pak Sobi. Ya, belum tentu katakanlah mengeksekusi anggaran itu bisa mengakselerasi secepat mungkin kalau si satuan kerja itu memiliki belanja modal yang lebih banyak dibandingkan satuan kerja yang dia alokasi belanjanya itu lebih banyak administrasinya gitu ya. Pasti akselerasinya akan lebih cepat gitu ya. Karena kalau untuk belanja modal ya tentu saja harus ada tahapan-tahapan di pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi memang karakteristik Satker ini sangat mempengaruhi dari eksekusi anggarannya itu ya Mas ya. Oke lanjut. Terkait dengan pertanyaan berikutnya nih, kita juga sempat rame nih Mas kemarin, sempat viral adanya penghematan anggaran yang mengharuskan KL untuk melakukan revisi penghematan terkait dengan tukin THR dan tukin gaji ke-13. Nah, Satker-Satker kita ini khawatir karena mereka telah melakukan revisi,
Tapi ternyata tukinnya tidak jadi dicairkan. Nah, mereka khawatir, aduh gimana nih ikut saya, gimana nih ikut saya. Nah, mungkin Mas Tommy atau Mas Febrian bisa memberikan sedikit pencerahan Mas untuk satu-satu kita yang sedang gundah gulana ini. Jadi mereka lebih khawatir iklannya turun daripada tukinnya tidak dibayar gitu. Emang ini banget ya, workaholicnya tuh semangat sekali ya Mas ya. Iya. Baik Mbak Sofi, jadi sesuai dengan keputusan pemerintah ya Mbak Sofi, bahwa untuk tahun 2021 ini memang kebijakannya ya untuk pemberian THR dan gaji ke-13 itu mengecualikan pembayaran tukin ya, meskipun pada tahun lalu sudah dianggarkan nih Mbak Sofi. Nah, yang akan terdampak adalah satir-satir yang mengalokasikan tukinnya itu pada dipanya gitu ya. Kalau si satir itu katakanlah tidak mengalokasikan anggaran tukin pada dipanya itu tidak masalah, tidak akan terdampak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana solusi kebijakan terkait hal ini. Nah, kita akan melihat dulu nih Mbak Sofi, belum bisa memutuskan saat ini karena proses revisi penghematan itu masih berlangsung sampai 28 Mei Mbak Sofi. Jadi masih berjalan ya Mas ya? Masih berjalan, kita tunggu pengaruhnya ke satir-satir yang mengalokasikan tukin, karena nanti alokasi tukin untuk THR dan G13-nya itu akan diblok ya, akan diblok dan dialihkan untuk penanganan memperkuat pembiayaan di sisi untuk program PCP-nya. Kita lihat dulu nanti Mbak Sofi start 28 Mei. Iya, besok banget ya Mas ya, besok banget nih. Banget ya. Jadi sabar dulu ya. Iya, sabar dulu teman saya juga tidak perlu gundah gulana ya Mas ya, karena kita sudah akan menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau begitu ini dari tadi kita udah asik banget ngobrol ya Mas ya, sampai kita mengabaikan udah banyak sekali pertanyaan dari teman saya yang bergabung. Ini udah banyak sekali viewernya. Kita ke pertanyaan-pertanyaan dari teman Hai. Yang pertama pertanyaan dari @nurfidiah Yusuf. Nah, ini masih align dengan pertanyaan kita sebelumnya. Nilai IKPA rendah karena deviasi halaman 3 yang sudah terlanjur rencana yang tukin 14. Nah, gimana Demin? Silakan Mas. Gini. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita tunggu dulu ya untuk revisi penghematannya sampai dengan tanggal 28 Mei ini Mbak Sofi. Apakah nanti untuk satir-satir yang mengalokasikan tukinya pada DIPA satirnya itu kan akan terdampak ya, karena deviasinya akan tinggi Pak Sofi. Sudah mengalokasikan pencairan tukin di bulan Mei ya atau Juni ya, Juni untuk gaji 13 yang akan dicairkan di bulan Juni atau di Juli ya, karena kan gaji 13 itu pencairannya adalah paling cepat ya di bulan Juni, bukan cair di bulan Juni. Paling cepat nih, perlu dicatat paling cepat ya. Bukan di bulan Juni, tapi bisa di bulan Juli. Karena kalau cair lebih cepat, habisnya lebih cepat. Iya, benar. Jadi save it for later ya Mas ya. Iya. Kita nanti akan coba mereview lagi Mas Sofi kebijakannya seperti apa. Mudah-mudahan katakanlah keputusan pimpinan adalah bisa untuk membuka kuncian DPR halaman 3 sehingga satir-satir yang terlanjur mengalokasikan tukinya pada halaman 3 DIPA itu bisa menyesuaikan dengan revisi yang terbaru hasil penghematan. Iya. Karena memang seperti yang Mas Febrian bilang tadi, kalau satir-satir ini lebih khawatir nilai IKPA-nya turun. Daripada tukinnya nggak cair. Emang luar biasa sekali ya semangat teman Hai ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari @faus Iqbal. Formulasi nilai capaian output agak kurang imbang nih Mas di bulan pertama tiap triwulan karena dibandingkan dengan angka yang sama padahal progresnya berbeda-beda. Nah, itu bagaimana Mas? Ya, dari Faus Bal gitu ya. Faus Bal. Ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang untuk capaian output ini dan IKPA ya secara umum itu sebenarnya trajektori targetnya itu adalah triwulanan gitu ya. Jadi memang penilaiannya di set itu untuk periode triwulanan gitu sebenarnya. Jadi targetnya pun untuk beberapa indikator itu sifatnya triwulanan. Kita lihat misalnya penyiapan anggaran dengan target 15, 40, 60, 90, demikian juga untuk capaian output gitu ya. Nah, jadi sifatnya kalau untuk awal triwulan, di awal triwulan, katakanlah bulan April gitu ya untuk triwulan 4, itu nilai IKPA capaian output itu bisa dibilang sebagai early warning saja gitu. Early warning. Early warning. Jadi kalau misalnya terlalu rendah, itu nanti mungkin akan cenderung berat gitu untuk mencapai di akhir tahun. Jadi bisa dilakukan langkah-langkah percepatan ataupun tindak lanjutnya gitu segera. Tapi tetap nilai akhirnya itu adalah berdasarkan nilai triwulanannya dan nanti akan terbuka terus nilainya.
Mbak Sofi dan teman Hai sampai dengan akhir tahun. Jadi sifatnya itu mungkin tadi ya disampaikan early warning di awal dan nanti tiap triwulan dan di akhir tahun itu akan menggambarkan kinerja yang aktual gitu ya dalam satu tahun. Yang memang sebenar-benarnya ya Mas ya. Betul. Baik, jadi jawabannya luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Putut Dewi Spesari. Apakah capaian output pada triwulan 2 dan 3 hanya digunakan sebagai monitor dan nilai yang digunakan adalah triwulan 4 saja? Wah, ini masih align ya Mas. Tadi ya. Jadi memang tadi ya nilai IPA capaian output ini akan terbuka terus sesuai dengan progres mereka yang dilaporkan tiap bulannya sampai dengan akhir tahun gitu. Jadi meskipun tiap triwulan kita tetapkan target. Target tadi untuk mengawal percepatan tadi ya Mbak ya. Nah, tapi kita lihat memang beberapa output ini kan sifatnya karakteristiknya unik. Ada yang mungkin dia baru bisa dilaksanakan di triwulan 3 bahkan gitu ya. Nah, apakah dia bisa mencapai nilai optimal? Bisa di akhir tahun. Bisa di akhir tahun sepanjang nanti realisasinya itu mencapai target dalam DIPA gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari sudut pandang yang cukup berbeda gitu ya untuk kasus-kasus yang berbeda gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai early warning, indikasi awal, kemudian itu bisa mengawal bagaimana Satker bisa melakukan tindak lanjut dan percepatan langkah untuk pencapaian output tersebut gitu. Jadi memang pencapaian output ini juga tergantung dari karakteristik Satker tersebut ya Mas ya. Oke, lanjut. Termasuk dari pertanyaan dari ini tadi pertanyaannya ternyata sama seperti @susoboy. Ini gimana bacanya? Susoboy. Ya itulah pokoknya. nama sekarang memang susah ya Mas ya. Nama milenial Mbak Sofi. Iya, milenial nih. Oke, dari MT Zaki, Min tolong dipertimbangkan dong dispensasi perubahan halaman 3 DIPA terkait pencairan gaji 13. Kan biasanya direncanakan Juli. Nah, ini tiba-tiba isunya ini cairnya Juni. Nah, itu bagaimana ya Min ya, biar mungkin revisi pengunciannya bisa dibuka lagi untuk bulan Juni. Nah, silakan Mas untuk jawab. Ini kayaknya nyambung dari pertanyaan sebelumnya ya, untuk deviasi halaman 3. Jadi teman Hai sekalian, untuk pencairan gaji 13 ya, teman Hai bisa merujuk ke PMK 42 ya tahun 2021, di mana di situ sudah dijelaskan ya. Sebenarnya substansinya paling cepat ya dicairkan di bulan Juni, bukan cairnya harus di bulan Juni. Iya, ini perlu digarisbawahi ya Mas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, cepat cair, cepat habis ya. Iya, cepat habis. Nah, untuk kebijakan terkait penyesuaian halaman 3, nah kita akan seperti yang saya sampaikan, kita akan lihat dulu ya progres untuk penyelesaian revisi penghematannya itu sampai dengan 28 Mei gitu ya. Khususnya untuk satker-satker yang terdampak Mas Sofi. Yang terdampak ini adalah satker yang mengalokasikan tukinya itu pada DIPA. Iya, sudah terlanjur ya Mas ya. Sudah terlanjur. Tapi untuk satker-satker yang katakanlah alokasi anggarannya itu, alokasi tukinya itu terpusat, dia yang terpengaruh adalah satker pusatnya aja. Kalau satker yang daerah atau sertikalnya itu aman. Oke, lanjut dari pertanyaan Wirawati. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Mas. Kapan data capaian output pada SPAN terintegrasi dengan Smart DJA? Wah, ini agak lumayan menantang nih pertanyaannya. Kapan? Butuh kepastian waktu nih Mas. Iya, betul. Ya, jadi untuk teman Hai, khususnya Mbak Arya Wirawati, mungkin ini kegundahannya sama ya dialami oleh banyak satker gitu ya. Jadi memang kita sudah mengupayakan untuk melakukan interkoneksi data capaian output dengan rekan-rekan di DJA, sehingga nanti data yang dilaporkan di OMSPAN itu nanti akan ditarik ke aplikasi Smart DJA. Dan sebenarnya bukan nanti, saat ini sudah dilakukan interkoneksi. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa dicek di aplikasi Smartnya gitu ya, apakah data capaian outputnya itu yang sudah dilaporkan di OMSPAN itu sudah masuk atau tidak. Nanti akan otomatis data yang sudah dilaporkan itu akan melalui proses interkoneksi data lewat push intake, itu nanti akan terpush datanya ke Smart DJA seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan dan ya ini salah satu inisiatif strategis kami sebenarnya. Wah, luar biasa. Strategis di JPB untuk melakukan simplifikasi pelaporan data capaian output. Oke, jadi memang sedang dilakukan ya Mas ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @Abid dan Ihsan. Wah, ini 2 orang nih. Abid dan Ihsan. Bagaimana dengan rincian output yang pelaksanaannya hanya 1 kali dalam setahun? Bukan kegiatan tiap bulan. Nah, misalnya nih Mas, belanja 53, sedangkan di triwulan 1 targetnya 15%, triwulan 2 40%. Nah, ini bagaimana nih Mas? Silakan. Oke. Nanti ini
Mas Tommy atau saya? Bahkan Februari ahli caput. Ya, jadi memang tadi ya karakteristik untuk rencana output ini sangat beragam sekali ya. Khususnya terutama untuk output yang sifatnya fisik gitu ya, belanja modal, infrastruktur gitu misalnya ya. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang penetapan target ini tujuannya adalah untuk mempercepat gitu. Tidak terbatas untuk belanja tertentu, tapi untuk semua belanja gitu. Belanja modal juga salah satu yang punya peranan penting gitu ya dalam memberikan dampak gitu ya kepada masyarakat yang juga harus dipercepat gitu pelaksanaannya dan juga pencapaian outputnya. Nah, tapi memang teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya, nanti sepanjang di akhir tahun itu outputnya tercapai, maka nilai di akhir tahun itu akan tetap optimal gitu, tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa di triwulan 1, 2, dan 3 itu yang ditargetkan adalah progresnya. Iya, gitu. Progresnya. Kalau sudah ada aktivitasnya, silakan langsung diklaim sebagai suatu pentahapan gitu ya. Meskipun gedungnya belum jadi nih, gedungnya jadinya nanti akhir tahun gitu. Tapi misalnya di triwulan 1 sudah ada aktivitas-aktivitas penyiapan, lalu misalnya sudah ada termin yang dibayarkan, sudah ada penilaian dari konsultan gitu ya atas pekerjaan itu, sudah bisa langsung diklaim gitu sebagai progres. Tidak harus menunggu jadi dulu nih barangnya gitu. Baik, jadi tidak harus menunggu jadi dulu untuk dilaporkan. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan. Wah, ini masih dari orang yang sama, @putudewi Pesari. Ini sepertinya aktif sekali ya ini Ibu Putu Dewi ini. Apakah nilai subkriteria kesalahan SPM dapat lebih dirinci lagi? Misal di atas 0,0 sampai dengan 0,05, wah kecil sekali. Nilainya 99%, sehingga ada peluang Satker meningkatkan capaian IPA total. Ini luar biasa sekali ya Mas ya. Mereka sangat bersemangat untuk mencapai nilai 100 ya. Silakan Mas untuk dijawab. Ya, makasih Mbak Putu Dewi ya. Jadi Mbak Putu ini teman Haya ingin dapatnya. Iya, ini teman Haya yang sangat semangat untuk dapat nilai 100, dapat nilai sempurna ya Mas ya. Terkait dengan kesalahan SPM, Mbak Dewi ya, kita itu memang ngesetnya adalah mendorong Satker itu jangan sampai ada SPM yang salah, yang terdeteksi oleh KPPN sehingga ditolak ya. Makanya pada saat menyusun SPP, SPM itu kebanyakan penolakan SPM itu karena kesalahan data supplier ya. Makanya pengecekan dulu pada Omspan apakah sudah sama ya. Nah, terkait dengan maksimalisasi nilai kesalahan SPM, memang kita set itu sangat perfect ya, perfeksionis lah. Perfeksionis. Kayak Mbak Sofi, perfeksionis ya. Artinya tidak mentoleransi kesalahan. Sedikit pun ya, kecil 0,05%. Makanya satu SPM yang salah itu nilainya akan drop gitu. Iya, benar. Akan tertarik ya Mas ya. Akan drop gitu. Nah, untuk mencapai nilai 100 masih bisa dimungkinkan, teman Hai. Artinya kami di Per 4 2021 memberikan kesempatan apabila kesalahan SPM itu bukan karena kesalahan Satker, itu bisa mengajukan pengecualian. Pengecualian untuk mengkoreksi, untuk mengecualikan kesalahan SPM yang dimaksud bukan karena kesalahan Satker, sehingga bisa ada katakanlah pemutihan nilai kinerja. Jadi masih bisa Satker untuk mencapai nilai optimal asal kesalahan SPM itu bukan karena Satker ya. Iya, jadi memang bukan pure kesalahan mereka ya Mas ya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan penutup nih Mas dari TVRI Kaltim. Wah, luar biasa TVRI izin bertanya. Kami dari TVRI Kaltim ada volume 1460 untuk jam siar. Mohon petunjuknya pengisian volume dan progresnya yang benar. Wah, ini sepertinya panjang ini ya Mas ya. Pertanyaan ini jawabannya. Baik untuk TVRI Kaltim ya. Jadi tadi basisnya untuk penilaian kinerja capaian output ini dan juga pelaporannya oleh satuan kerja itu mengacu pada target yang ada di DIPA. Jadi satuan target dan juga volume yang ada di DIPA. Kalau misalnya targetnya 1460, maka di akhir tahun seharusnya idealnya jam siar atau jam tayangnya itu ya sudah mencapai 1460 jam. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya ini kembali ke penilaian oleh satuan kerja oleh PPK-nya ya. Sebenarnya sampai saat ini sudah berapa jam tayang sih? Jam siar sih yang sudah ditayangkan gitu. Yang sudah diayurkan. Betul. Katakanlah sudah 500 jam tayang itu sudah bisa diakui sebagai realisasi volumenya gitu. Realisasi volume kumulatifnya
progresnya silakan, apakah dihitung secara proporsional, dibagi dengan targetnya, misalnya tadi 500 dibagi dengan 1460, ataupun ada perhitungan lainnya. Itu sepenuhnya adalah justifikasi atau kewenangan satuan kerja, dalam hal ini PPK ya, untuk menilai, menghitung, dan juga melaporkan berdasarkan inputnya. Seperti itu. Baik, terima kasih teman Hai atas seluruh pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaannya kita tutup sementara ya, ini karena masih banyak mas sebenarnya yang ingin bertanya tentang IKPA ini. Oke, tidak terasa sesi sharing IKPA kita sudah selesai sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Tommy dan Mas Febrian. Terima kasih atas kesediaan waktunya Mas untuk sharing ilmu dengan kita. Dan juga terima kasih atas antusiasme teman Hai yang sangat luar biasa. Pertanyaannya sangat bagus-bagus dan sangat menantang ya Mas ya. Selalu menantang pertanyaannya. Saya Sofia Ningrum mewakili seluruh agen yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati teman Hai. Jangan lupa untuk selalu ikuti edukasi perbendaharaan kami di sosial media kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Talk, diskusi solutif secara eksklusif. Ya, makasih teman Hai. Terima kasih juga Mas Febri dan Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda.